Episode 72, Pilihan dia FFV. Clara melotot sempurna ketika melihat berita viral salah satu akun lambe turah tentang perselingkuhan seorang dosen dengan mahasiswinya. Padahal dosen itu sudah memiliki istri dan seorang anak, tetapi bermain api dengan salah satu anak mahasiswi bimbingannya. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Kalau seperti ini, pasti pelakor itu sudah menikmati bayaran juga. Nggak mungkin kan melakukannya suka sama suka. Gumam Clara menahan kesal. Sebaiknya aku suruh Arka berhenti jadi dosen. Biar nanti nggak ada yang ganjin dan godain Arka. Clara akhirnya mengirim pesan pada Arka. Tetapi dia hapus lagi. Sepertinya besok saja dia bicarakan semuanya pada Arka ketika bertemu di kampus. Kalau di dalam chat tentu saja tidak bisa leluasa. Akhirnya Clara menutup untuk memejamkan matanya. Lira hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Dia baru bisa merasakan kehilangan Arsya dan Naura ketika kedua orang yang paling dicintai itu tidak ada di hadapannya seperti biasanya. Lira baru menyadari jika Arsya sangat penting untuknya. Sungguh dia begitu menyesal telah membuat Arsya sakit hati. Lira tahu jika perbuatannya dengan Davi sangat tidak layak untuk diampuni. Mereka sudah melakukan dosa besar dan Lira benar-benar menyesali semuanya. Saat ini wanita itu benar-benar kalut. Dia sudah seperti orang tidak waras yang hanya bisa menangisi kepergian suami dan putrinya. Lira bahkan tidak makan dari kemarin. Badannya letih hanya untuk mencari di mana keberadaan Arsya dan Naura. Penampilannya sungguh berantakan. Wajahnya kusam dan rambutnya tidak tertata rapi. Tidak ada keinginan untuk berdandan mempercantik diri ketika rasa bersalah menggerogoti jiwanya. Aku harus minta tolong siapa lagi? Gumam wanita itu. Dara? Ya, aku akan meminta tolong pada Dara untuk menghubungi nomor Mas Arsya. Siapa tahu diangkat. Lira langsung mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Dara. Tidak sampai 5 detik, panggilan itu sudah diangkat. Halo Bu Lira. Halo Dara. Saya bisa minta tolong sama kamu. Minta tolong apa ya, Bu? Tolong kamu hubungi Mas Arisa. Saya akan kirimkan nomornya. Please Dara. Kamu mau bantu saya? Kan? Jeda beberapa saat. Insya Allah Bu. Saya akan berusaha menghubungi Pak Arsya. Boleh dikirim nomornya? Makasih Dara. Kamu memang wanita yang baik. Maaf kalau selama ini saya berbuat tidak baik sama kamu. Maafkan saya Dara. Sekali lagi terima kasih. Pikirkan Davi melayang. Skandal hubungan perselingkuhannya dengan Lira kini sudah terbongkar dan bisa dipastikan jika Paman Yoga beserta keluarganya sebentar lagi akan mengetahuinya. Sebelum sang paman memarahinya dan memintanya untuk membatalkan pernikahannya dengan Dara. Davi ingin cepat-cepat membawa Dara ke kawah. Minimal ijab siri dulu. Tetapi sebelum itu, tentu Davi harus mengatakan rencana ini pada Dara. Ya, harus secepatnya aku dan Dara nikah, agar masalah ini tidak semakin runyam. Dara menatap layar ponselnya yang kini sedang menampilkan deretan nomor milik Arisa. Wanita itu menghela napas. Ini sudah menjadi konsekuensinya ikut dalam masalah rumah tangga yang rumit itu. Bukankah dia sudah mempersiapkan diri dan akan membantu Davi meminta maaf pada Arsya? Mungkin juga dia bisa meminta Arsya untuk bertemu dengan Davi dan menyelesaikan semuanya. Siapa yang nelpon? Dara terkejut saat tiba-tiba Davi berdiri di sampingnya sambil melirik ponselnya. Mas nanggetin aja. Seru Dara membuat Davi terkekeh. Memang siapa yang nelpon? Aku penasaran. Saat ini Dara sedang berada di apartemen Davi dan Dara menemani pria itu. Kondisi Davi yang masih belum pulih membuat pria itu tidak masuk kantor dan memilih mengerjakan pekerjaannya di apartemen. Tentunya harus dengan ditemani Dara. Davi mengabaikan Clara yang sejak pagi merengek meminta penjelasan kenapa wajahnya busa terlihat menyeramkan seperti itu. Tetapi Davi hanya menjawab jika dia tidak sengaja menabrak dinding hingga wajahnya seperti itu. Bu Lira. Dia minta aku untuk hubungi Pak Arsya karena Bu Lira tidak bisa menghubungi suaminya. Jawab Dara membuat Davi mengerutkan keningnya. Arsya tidak pulang ke rumah. Dara hanya mengedihkan bahu. Mungkin Pak Arsya merasa sakit hati dan kecewa luar biasa, hingga akhirnya memilih untuk tidak pulang. Jawaban Dara membuat Davi menelan ludah kasar. Tentu saja dia juga merasa sangat bersalah dengan kakak sepupunya itu. Bagaimana jika seandainya hubungan keduanya kandas gara-gara keegoisannya dan kebodohannya? Apalagi jika sampai Paman Yoga tahu. Apa yang akan diterima oleh Davi dari sang paman? 2 hari kemudian, ternyata apa yang ditakutkan oleh Davi benar-benar terjadi.
Pamannya mengetahui semuanya. Perselingkuhannya dengan Lyra dan tahu jika dia baru saja dihajar oleh Arsya. Yoga sengaja meminta Davi untuk datang ke rumahnya. Seharusnya dia bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang hubungannya dengan Lyra sebelum pamannya tahu. Tetapi 2 hari ini setelah pemukulan Arsya, Davi hanya berdiam diri di apartemen dan melakukan pekerjaan dari sana. Ditemani oleh Dara tentunya. Davi tidak berani mengatakan yang sebenarnya pada sang paman tentang skandal yang dia buat. Bahkan untuk menemui Arsya, dia tidak berani. Davi sudah sering menghubungi nomor Arsya untuk meminta maaf. Tetapi dalam 2 hari ini, nomor itu tidak aktif. Davi sama sekali tidak menghubungi Lyra karena pria itu tidak mau berhubungan apapun dengan wanita itu kembali. "Kamu tahu kenapa aku menyuruhmu ke sini?" tanya Yoga. Davi hanya bisa menelan ludah kasar saat sang paman bertanya seperti itu dengan tatapan menghunus tajam ke arahnya. Davi langsung menunduk. Dia pun berucap dengan lirih, "Maaf, Paman, Davi. Kenapa kamu minta maaf kepadaku? Bukankah ada yang lebih berhak untuk kau mintai maaf?" Kali ini wajah Davi mendongak. Ya, dia tahu dia memang pengecut dan kesalahan terbesarnya adalah membuat hubungan rumah tangga kakak sepupunya dengan istrinya menjadi berantakan. Dan sekarang dia dengan seenaknya ingin dimaafkan oleh semua orang. Sepertinya tidak semudah itu. Entah apa yang akan dihadapi sekarang ketika sang paman sudah mengetahui semuanya. Mungkin dalam waktu hampir 1 tahun dia bisa menyembunyikan skandalnya bersama Lyra. Tetapi ketika semua sudah mengetahui tidak ada yang tersisa dari rahasia itu, aku akan menemui Arsya dan minta maaf. 2 hari ini aku terus menghubungi Arsya tapi nomor Arsya tidak aktif. Bahkan aku sudah menyelesaikan hubunganku dengan Lyra sejak memutuskan untuk melamar Dara. Jawab pria itu jujur. Terdengar helaan napas kasar dari mulut Yoga. Kekecewaan luar biasa dirasakan oleh pria berumur 69 tahun tersebut. Sesungguhnya dia sudah merasa curiga dengan kedekatan putra dari kakak istrinya itu dengan istri dari putranya. Namun pria parubaya itu pun menepis segalanya karena keduanya memang selalu dekat sejak dulu. Hanya sebatas sebagai saudara sepupu ipar, Yoga memang mempercayakan Lyra kepada Davi untuk menjadi sekretarisnya di perusahaan. Hanya karena Lyra menginginkan pekerjaan itu, Yoga tidak pernah menyangka jika ternyata keponakannya itu berani bermain api dengan sang kakak ipar. "Batalkan pernikahanmu dengan Dara karena kurasa pernikahan itu juga pasti ada hitam di atas putih. Tidak mungkin kamu memilih wanita biasa seperti Dara kalau bukan karena kamu membutuhkan dia untuk tameng." Davi langsung menggeleng cepat. "Tidak, Paman. Semua itu tidak benar. Aku dan Dara memang sudah saling jatuh cinta, makanya aku memutuskan untuk melamarnya dan ingin menikah dengan Dara secepat mungkin. Sudah sejak lama aku ingin mengakhiri hubunganku dengan Lyra, tetapi ternyata memang tidak semudah yang aku bayangkan." Tentu saja ucapan Davi tidak 100% salah. Karena kenyataannya dia semakin merasa nyaman bersama dengan Dara. Bahkan kalau bisa, dia ingin merobek kertas kontrak yang pernah dia ciptakan hanya untuk menarik antara kerjasama dengan Dara. "Aku tidak akan membiarkan kamu menikah dengan Dara sebelum kamu membereskan masalah skandal ini dengan kakakmu dan juga Lyra. Kalau kamu berhasil membuat mereka bersatu kembali, maka Paman akan izinkan kamu menikah dengan Dara. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa menikah dengannya." Davi membuka mulutnya ingin mengucapkan sesuatu. Tetapi tidak jeti kemudian dia menutupnya kembali. Tangannya terkepal erat, tentu saja pilihan yang diberikan oleh pamannya sangat berat. Di satu sisi, dia memang tidak menginginkan jika Arsya harus bercerai dengan Lyra. Dia juga ingin keduanya bisa saling memaafkan dan bersatu kembali, mengingat ada Naura di antara keduanya. Dan entah kenapa Davi juga merasakan kegundahan jika dia tidak jeti menikah dengan Dara. Bukankah kalau pernikahan itu tidak terjadi, Davi bisa membebaskan Dara, dan dia tidak perlu menggaji wanita itu selama 3 tahun dengan total 4 miliar lebih. Akan tetapi, kenyataannya hati pria itu memilih Dara dan dia tidak akan siap jika harus dipisahkan oleh wanita itu. Bersambung.